Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan statistik dengan topik analisis variansi atau ANOVA. Analisis variansi atau ANOVA ini adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan yang belum terbukti atau kesimpulan sementara. Jadi sebelum kita lakukan uji statistik, peneliti bisa menyimpulkan sementara berdasarkan data yang sudah diperoleh. Asumsi ANOVA ini adalah sampelnya random, independen, kemudian populasi tentu juga harus berdistribusi secara normal menggunakan uji normalitas seperti pertemuan sebelumnya, kemudian populasi mempunyai kesamaan variansi. Kemarin teman-teman sudah mencoba membuat mencari data dari beberapa populasi. Nah, kita uji menggunakan ANOVA. Saya ambil contoh untuk hasil perolehan data. Ini saya gunakan contoh yaitu stasiun. Saya namakan stasiun A, stasiun B, stasiun C. Datanya tentu nanti kalau teman-teman pasti lebih dari ini ya, ke bawah pasti ada lebih. Nah, kemudian ada pertanyaan dalam penelitian atau rumusan masalahnya. Jadi, peneliti ingin mengetahui apakah ketiga stasiun ini memiliki kualitas yang sama. Dengan nilai yang diperoleh ini, apakah ketiga stasiun ini memiliki kualitas yang sama? Itu pertanyaannya. Jawabannya bisa beda, bisa sama. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas antara stasiun A dan B? Kemudian perbandingan kualitas antara A dan C? Dan bagaimana perbandingan kualitas antara B dan C? Nah, untuk menjawab keempat pertanyaan ini, tentu menggunakan suatu uji statistik yaitu uji ANOVA one way atau satu arah. Nah, berdasarkan data ini, peneliti mengambil hipotesis atau kesimpulan sementara bahwa ketiga stasiun ini memiliki kualitas yang sama. A, B, A, C, B, C itu semuanya memiliki kualitas yang sama. Nah, jadi sebelum dilakukan uji hipotesis ini, syaratnya adalah kita lakukan dulu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi untuk one way ANOVA itu ada syarat yaitu uji homogenitas sebagai syarat dalam uji asumsi klasik. Nah, data ini ya, ini saya jual dulu nggak apa. Dari data ini A, B, C, saya buat kategori seperti ini. Stasiun A saya beri kode 1 ya, sebanyak jumlah datanya ini. Stasiun B kode 2 sebanyak jumlah data. Stasiun C kodenya 3. Nah, kemudian saya buat satu jalur seperti ini. Nih, saya masukkan di sini kualitas, di sini nilai kualitasnya. Kemudian yang ini saya susun menjadi satu seperti ini. Ini teman-teman juga susun seperti ini. Kemudian untuk nama stasiunnya saya copy di sini. Ini yang B. Setelah semua tercopy, nanti akan menjadi satu jalur seperti ini. Nah, ini yang akan kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan ke SPSS di sini seperti ini. Kalau sudah kita copy, kemudian saya hapus dulu nggak apa. Kita copy seperti ini. Sebenarnya di variabel view tadi sudah saya ubah ya, untuk desimalnya saya buat 0, kemudian namanya ini kualitas dan ini stasiun ya, karena var 1 tadi yang kualitas. Kemudian ini masih ingat ya, membuat pengkodean.
itu stasiun A nomor 1, value 1 itu stasiun A. Seperti ini, kemudian nanti di add seperti itu. Nah, kalau sudah jadi, kita kembali ke data view seperti ini, kita analyze, kita klik compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, untuk kualitas kita masukkan ke dependent list, stasiun di faktor. Lalu kita klik option dan kita cari dulu homogenitasnya karena data ini harus homogen. Continue, oke. Jadi syarat untuk ANOVA kita cari dulu homogenitasnya. Nah, ini sudah terlihat homogenitasnya. Ini tingkat signifikansinya. Nah, ini akan saya pindahkan dulu ke PowerPoint ini untuk memudahkan penjelasan. Ini. Nah, tadi ini adalah uji homogenitas, tabel yang paling atas. Jadi syaratnya adalah jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka datanya homogen. Signifikansi yang ini. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen. Jadi kita tidak bisa lanjutkan ke uji ANOVA one way. Kemudian kita cek ya. Ini datanya adalah 0,784 sehingga lebih besar dari 0,05, maka data ini homogen. Nah, selanjutnya karena data ini homogen, kita dapat melakukan uji hipotesis dengan metode one way ANOVA untuk mengetahui hasil dari hipotesis. Nah, tadi tabel yang berikutnya saya masukkan ke sini. Hipotesis dari analisis ini adalah hipotesis tadi saya ini ya, kualitas ketiga stasiun adalah sama. Saya buat H0. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Jadi rata-rata kualitas ketiga stasiun adalah sama. Itu hipotesis tadi. Nah, kita uji apakah hipotesis ini benar. Apakah kesimpulan saya tadi benar? Caranya, syaratnya adalah tingkat ini diketahui tingkat signifikansi tentu 0,05 ya. Nah, syaratnya adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Kita pakai dasar yang ini saja untuk memudahkan. Kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Padahal ini 0,013 itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Sehingga hipotesis saya yang tadi H0 kualitas ketiga stasiun adalah sama itu ditolak. Hipotesis 0 di H0 ditolak. Artinya kualitas ketiga stasiun adalah berbeda secara signifikan. Itu. Nah, kemudian kita ingin menjawab tentang ini ya, pertanyaan yang berikutnya, yaitu perbandingan kualitas A dan B apakah ada, kemudian A dan C kualitasnya bagaimana, B dan C kualitasnya juga sama atau beda. Nah, kita bisa cek di SPSS, kita klik analyze, kemudian compare means, one way ANOVA, di post-hoc LSD, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, ini ada perbandingannya ini, perbandingan kualitas antara stasiun A dan stasiun B, A dan C, B dan C. Nah, ini saya pindahkan tabelnya ke PowerPoint ini. Yang ini ya. Nih. Nah, stasiun A dan B ini stasiun A dan C. A dan B ini signifikansinya 0,485. Sedangkan pasangan stasiun A dan C itu nilai signifikansinya 0,005. Kemudian B dan C
nilai signifikansi pasangan B dan C 0,017. Dengan syaratnya adalah ada perbedaan secara signifikan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sebaliknya, tidak ada perbedaan secara signifikan kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05. Itu syaratnya. Nah, pasangan stasiun A dan B nilai signifikansinya adalah 0,485. Lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi, kualitas kedua stasiun A dan B adalah sama. Untuk stasiun A dan C, nilai signifikansinya 0,005. Ini kurang dari 0,05. Artinya, ada perbedaan secara signifikan. Kualitas kedua stasiun A dan C adalah berbeda. Kemudian pasangan stasiun B dan C, nilai signifikansinya B dan C 0,17, kurang dari 0,05. Artinya, ada perbedaan secara signifikan. Jadi kualitas kedua stasiun B dan C adalah berbeda. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa membuat laporan seperti ini. Ini tabelnya. Yang pertama homogenitas dulu, kemudian uji ANOVA, kemudian yang terakhir tadi namanya uji post hoc, ya, untuk menguji antar stasiun atau antar produk. Itu teman-teman bisa membuat kalimat seperti ini, seperti membuat laporan di bab 4 skripsi. Nanti bisa disesuaikan sesuai dengan data yang sudah diperoleh dan sesuai dengan data yang sudah diolah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.